Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina wa bi ni'matihi ikhwana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati kakanda kita, orang tua kita, Kolonel Haji Muhyiddin, kemudian Haji Zakaria Umar, saudara saya Haji Dudi Fakhrudin, saudara Ibu Sari, Haji mohon maaf Anda tidak disebut satu-satu, dari Zulkifli, Bang Basir, semuanya, terutama terima kasih yang spesial buat panitia, yaitu Bapak Irasan Al-Karim Basmis, beliau sangat intensif berkomunikasi dengan kami. Kemudian saudara saya, teman satu kelas, Dr. Rustin, dan sekjen dari acara ini, Dr. Faris, singkatnya semua yang hadir di sini. Pertama-tama izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan perasaan terima kasih yang luar biasa atas diundangnya saya untuk berdiri di sini. Saya merasa terhormat sekali dari forum ini, orang-orang terhormat, orang-orang cerdas, ya, orang-orang yang bahwasanya Bima sekarang sering diasosiasikan dengan keburukan, banyak demo, hal-hal yang jelek. Tapi saya meyakini bahwasanya orang Bima masih memiliki hati nurani dan kebaikan, insyaallah. Dan salah satu komunitas yang memiliki sifat itu adalah kita yang ada di sini, insyaallah. Yang kedua, Mada ingin menyampaikan ucapan salam hormat dan permohonan maaf dari Pak Adi Mayudi. Beliau tidak bisa berkenan menghadiri acara ini karena memang sekarang sudah waktunya masuk masa kampanye. Jadi kami berbagi tugas, beliau menyapa masyarakat, saya hadir di sini. Dan memang semangat kami adalah untuk mendengar. Mohon maaf, kami tidak merasa menjadi orang terbaik di antara kita semua. Kami hanya merasa bahwasanya amanat ini kebetulan diberikan pada saya dan Pak Adi. Dan saya dan Pak Adi berkomitmen kalau kami diberikan amanat, kami berkomitmen pada dua hal. Pertama, kami siap bekerja keras untuk mewujudkan perubahan masyarakat Bima menjadi lebih baik, lebih bermartabat. Kedua, kami juga siap mendengar. Makanya tadi saya bisik kepada Pak Iwan, insyaallah kalau kami diamanati sebagai Bupati dan Bupati, insyaallah kami siap untuk menghadiri forum ini minimal sekali setahun, insyaallah. Untuk kita saling sharing. Waktu mengawali sesi ini saya ingin memperkenalkan diri mungkin lebih baik barangkali karena banyak yang belum kenal saya. Izin, nama saya Evan karena saya profesi sebagai dokter, biasa saya panggil Dokter Evan. Ibu saya orang Sila, tepatnya di GMB, Dusun Babuntu. Kami waktu kecil di sana ya. Abah saya orang lahir besar di Dipa, Kecamatan Ambalabi, dulu disebut Berba, sekarang Ambalabi. Tapi saya lahir di kota, saya sekolah di Bima, dapat kesempatan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Profesi saya dokter, istri 1, anak 3. Yang pertama sudah selesai magister teknik sipil di ITB, yang kedua sedang menyelesaikan program master di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang ketiga sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Ilmu Kelautan di Ponegoro, Malang. Sehari-hari sebagai dokter, saya juga ketua Yayasan Uswatun Hasanah yang menaungi lembaga pendidikan di Kampung Melayu, juga ketua Dewan Pendiri dan Dewan Pembina Yayasan Ta'awun. Saya juga staf mengajar di sana, ada SMP IT yang kami miliki. Saya mengajar mata pelajaran Sirah Nabawiyah. Maka tadi ketika Kolonel Muhyiddin menyampaikan kisah Perang Yamuk, itu bagian dari mata pelajaran yang saya ajarkan kepada murid-murid saya. Saya juga dapat amanat menjadi ketua Masjid Baitul Makmur, masjid yang didirikan oleh orang tua beliau. Maka mohon izin, saya sekitar sebulan yang lalu bertemu dengan ketua Majelis Ulama Kabupaten Bima, Tuan Guru Haji Karim Haris. Beliau waktu itu ingin ke kantornya di Masjid Agung, sempat sholat zuhur dengan saya di masjid di kota. Beliau sampaikan,
Saya prihatin Pak Dokter, masjid yang bagus itu tidak ada penghuninya. Masjid yang dibangun dengan angka 87 miliar tidak ada yang sholat. Waktu itu saya mantapkan tekad, insya Allah kalau saya terpilih dari Bupati, saya akan menawarkan diri dari ketua Dewan Masjid Agung insya Allah. Saya barang kapan orang Dimas demikian banyak, kalau masjidnya tidak diisi. Alasan Tuan Guru itu tiada TNI kode nggak sedikit, jadi masjid itu sepi. Ya. Nah, itu yang pertama mungkin. Yang kedua, saya ingin cerita sedikit kenapa kita masuk tagline perubahan. Mohon izin, saya sudah 3 kali dengan ini bertarung di Pilkada Kabupaten Bima. Tahun 2005 saya diajak oleh ikut pilkada pertama di Bima, mana sebagai calon wakil. Kemudian tahun 2020 ada diajak oleh keponakan saya, Pak Mak Alfredson untuk ikut pada sebagai calon bupati. Sekarang ada bersama Pak Adi ikut. Pak Adi pun 3 kali ikut. Beliau pernah pertama sebagai calon bupati pasangan dengan Haji Zubair. Kedua kemarin tahun 2020 pasangan sama Haji Safudin. Ketiga sekarang pasangan dengan saya. Kami memang sejak awal mengusung tema perubahan karena menurut pandangan kami Bima sekarang dalam kondisi sakit kita. Jadi saya ingin menyampaikan 3 hal poin menjadi keprihatinan kita di Bima. Apa definisi sakit menurut pandangan kami? Pertama, masalah pertama yang dihadapi oleh Bima terkait dengan kepemimpinan yaitu adanya krisis keteladanan kepemimpinan. Ini menjadi catatan khusus buat kami karena sepengetahuan kami pemimpin yang kita kecil adalah orang yang kita tiru, kita hormati dan kita hargai. Pemimpin dalam level apapun. Makanya kita mengenal filosofi tokoh prodai sudah dana, dana, majalah udah. Nah sekarang kalau kita lihat baca di media, tonton yang disuarakan oleh masyarakat Bima, kepemimpinannya justru kebalikan. Makanya mohon maaf, ya. Saya menyampaikan bahwasanya kebanyakan pemimpin kita sekarang lagi hidup di 2 alam yang berbeda. Pertama alam kata-kata, sambutan, ceramah, semua berisi baik. Kedua alam tidak perilaku yang justru baik berolahraga. Maaf. Yang kedua permasalahan kita di Bima adalah birokrasi kita yang terlalu politis. Kami membaca bahwasanya birokrasi kita diangkat, disusun, ya, didesain bukan untuk masyarakat, tapi justru didesain untuk melanggar kekuasaan yang ada pada saat. Dan itu terkonfirmasi bahwasanya indeks prestasi pegawai kita sangat rendah sekali. Indeks kinerja rendah sekali. Masalah ketiga yang kami hadapi, yang kami lihat adalah kebijakan anggaran yang sangat tidak berpihak pada masyarakat kecil. Kami sampaikan anggaran APBD Kabupaten Bima sekitar 1.900 miliar. Itu sekitar 1.100 miliarnya habis untuk belanja pegawai. Jadi sangat menguras. Sekitar 400 miliar habis itu belanja rutin, ATK dan lain-lain. Jadi hanya ada ruang sekitar 100 sampai 200 miliar untuk kita pakai untuk kesehatan masyarakat. Menurut kami ini sangat memprihatinkan. Makanya insya Allah kami sudah punya beberapa formulasi yang akan kita ubah semua. Terakhir mungkin karena waktu sempit, banyak orang yang dalam tanda kutip mencibir kami kita masuk tidak ya. Dan ada sebuah opini yang berkembang di kalangan orang Bima bahwasanya istana itu tidak bisa dikalahkan. Anda yakin opini ini menancap dalam sekali di relung-relung hati habis orang Bima. Ada yang menyampaikan fakta sebenarnya justru kebalikannya. Coba kita tengok hasil pilkada 4 pilkada kemarin. Pilkada pertama dimenangkan oleh Daiferi, beliau memperoleh suara 37%. Artinya 63% orang Bima tidak memilih orang Islam. Setelah beliau 5 tahun jadi bupati, beliau ikut tadi sebagai incumbent, beliau dapat suara sekitar 41%. Artinya masih ada 59% orang Bima tidak memilih istana. Kemudian Umi Dida ikut tahun 2020 itu lawan Haji HRS 2015 ya.
suara beliau 38%. Artinya masih ada 62% orang Bima tidak memilih Islam. Terakhir kemarin Umi Didis ikut bersama kami, suaranya sekitar 42%. 42%. Artinya masih ada 56% yang tidak memilih beliau. Artinya sebenarnya opini bahwasanya mayoritas orang Bima lebih pasti akan memilih istana itu sebenarnya salah dari statistik. Permasalahannya beliau selalu menang karena lawannya itu terpecah menjadi beberapa kubu. Nah sekarang takdir Allah kebetulan terjadi head to head. Yaitu pasangan Nabi Irfan dan Dayani Milos. Jadi artinya peluang menang kita justru sekarang lebih besar, alhamdulillah. Dan itu terkonfirmasi dari survei terakhir yang kami lakukan setelah internal di pertengahan bulan September kemarin kita cukup signifikan. Artinya kalau pemilu di kemudian yang ketiga, mungkin yang sering saya dengar pertanyaan, kenapa Pak Dokter mau nomor 2, ini nomor 1 ya, sering juga itu ya. Sebenarnya antara saya tadi itu sepakat. Kita tidak bisa mempertahankan siapa yang nomor 1 atau siapa yang nomor 2, yang kita ingin perubahan. Bahkan waktu itu Pak Adi mengatakan kita semuanya berbeda. Tapi waktu itu saya mengalah, saya bilang, Adi saya menjalin teknologi, karena partai pengusung kita itu apa? PKS, Pansnya 5, PKS 5, lalu Pak Adi representasi dari suara yang 34%, saya representasi dari suara Iman 18%, jadi saya merasa Pak Adi jadi nomor 1. Akhirnya Pak Adi mengatakan, oke Pak Dokter, kita saya nomor 1, nomor 2, tapi nanti kalau kita menang tidak ada yang 2, semua yang 1,5. Sepakatan kami ya. Artinya semua kewenangan, tugas dan kewenangan tidak ada yang bagi apa. Yang kedua kesepakatan kami, kalau kami diberikan Allah Subhanahu wa taala, pada periode kedua nanti kita akan ganti komposisinya. Ada yang nomor 2 jadi EASA nomor 1, sama kami dengan pegawai kembali. Jadi sesimpel itu apa? Pemilihan kami dengan ya. Terakhir sekali lagi saya kesini bukan untuk menggurui, makanya kami bawa kertas kosong. Kami ingin karena saya tahu penyakit kita bikin kalau kita bahas satu dan ini membutuhkan kontribusi semua pihak. Dan sebenarnya kami yakin kita orang Bima punya SDM yang sangat berkualitas. Makanya kemarin ketika bahas tentang IPM kita yang sangat rendah, bilang dari 10 kabupaten kota, maka kami dan Pak Adi sepakat, insya Allah kalau kami diberikan amanah, kita punya target besar dalam 5 tahun itu. Salah satu keputusan nanti kami akan bentuk tim kecepatan peningkatan IPM diisi tokoh-tokoh ahli-ahli dokter bidang pendidikan, dokter bidang kesehatan, kita punya dokter bidang ekonomi sudah jelas. Kita tidak kurang SDM hingga kita berikan karpet merah kepada beliau untuk ikut berkontribusi terhadap pembangunan lima tahun ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih sudah mendukung kami. Mudah-mudahan ini menjadi apa yang disampaikan oleh narasumber tadi jadi apa yang sangat baik kami. Dan saya ingin menyampaikan sebenarnya kami lebih ingin diajak diskusi seperti ini. Bukan hanya pada saat kemenangan, tapi setelah kami mendapat kemenangan bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.